Selamat pagi, siang, dan malam pada Bapak Nurul dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas arbel kami. Next. Perkenalan, kami dari kelompok 5 dan ini anggotanya. Yang pertama ada Billy, Harinata, Azahra, Edi Messi, Christian Enrico, Kirsi Wijaya, Nefura Yendra, dan Ilham Hakim. Serta foto-foto dari anggota kami dapat dilihat pada slide di kanan. Next. Tujuan tugas arbel kali ini yang pertama membuat induktor solenoid dengan volume maksimal 10 cm kubik dan nilai induktansi minimal 1 mH. Kedua, menentukan nilai induktansi dengan menggunakan rangkaian seri RLC, sumber tegangan AC dari PLN, serta bantuan alat ukur multimeter atau biasa disebut avometer. Next. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Ada avometer 1 buah, capit buaya 4 buah, catu daya AC 12 volt 1 buah, stop kontak 1 buah, resistor 560 ohm 1 buah, kapasitor 1 mikrofarad 1 buah, kawat enamel sepanjang 3 meter, dan induktor ferrit 1 buah. Berikut adalah foto-foto dari masing-masing elemen kami. Ini adalah foto resistor, lalu kapasitor, lalu ferritnya, lalu ini capit buaya yang kami gunakan, lalu ini multimeter atau avometer, lalu ada catu daya AC, stop kontak, dan yang terakhir untuk induktornya kami menggunakan kawat enamel sepanjang 3 meter. Berikut langkah-langkah pembuatan yang akan kami lakukan. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, buatlah solenoid dengan melilitkan kawat enamel ke inti ferrit sebanyak 19 lilitan. Keriklah kedua ujung kawat enamel yang berada di sisi induktor untuk menghilangkan lapisan luarnya. Di sini, kami menggunakan gunting sebagai pengerik. Hitunglah dimensi solenoid dengan mengukur panjangnya secara langsung. Kami menggunakan penggaris dan didapatkan 1,1 cm. Lalu, untuk menentukan keliling lingkaran, dibuatlah sampel dengan cara melilitkan kawat tersebut. Setelah diukur, diameter dapat diperoleh dari panjang keliling solenoid dengan persamaan pi d sama dengan keliling. Setelah diukur menggunakan penggaris, keliling yang kami dapatkan sepanjang 4,7 cm. Dengan menggunakan capit buaya, sambungkanlah catu daya 12 volt dengan resistor 560 ohm untuk membuat rangkaian RLC seri. Sambungkan pula resistor dengan induktor yang telah dibuat sebelumnya. RLC pun tidak lengkap apabila tidak ada kapasitor, maka kami hubungkan induktor dengan kapasitor 1 mikrofarad. Pembuatan rangkaian RLC seri dengan menghubungkan capit buaya dengan tiap komponen kapasitor, resistor, dan solenoid yang diukur ke sumber listrik AC dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut. Setelah itu, pasangkan multimeter secara paralel terhadap solenoid dengan capit buaya. Nyalakan pula sumber listrik AC. Rangkaian siap dihitung. Ukurlah nilai resistansi induktif dengan ohmmeter dan menggunakan pengaturan ohmmeter dengan nilai terkecil 200 ohm. Hitung pula nilai induktansi solenoid dengan persamaan omega L sama dengan resistansi induktif. Rangkaian akhir kami dapat dilihat sebagai berikut. Next. Oke, sekarang kita masuk ke pengolahan data. Setelah melakukan pengukuran dimensi yang telah dilakukan di video tadi, nah kita bisa ngitung induktansi teoritis menggunakan rumus mu n kuadrat A per L. Nah itu dari mana? Itu dari Faraday yang diturunkan jadi kayak gitu. Dan karena solenoid, maka kita masukin si namanya EBB-nya itu dari solenoidnya. Nah, terus kita mu-nya itu 800 kali mu 0. Kenapa? Karena mu R itu 800 dari ferritnya. Terus N-nya itu kita masukin 19 karena 19 lilitan. Nah, untuk
luas penampangnya kita pakai 1/4 pi kuadrat karena yang diukur tadi diameternya. Nah, terus untuk panjangnya 0,1. Nah, didapatkan L teoritisnya itu 6,38 kali 10⁻³ Henry atau 6,38 mili-Henry. Untuk nilai induktansi dalam percobaan diperoleh dengan menggunakan rumus XL sama dengan omega dikali L. Sehingga diperoleh L sama dengan XL dibagi omega. Dengan menggunakan data dari percobaan, maka nilai induktasi percobaan sama dengan 2, yaitu nilai hambatan induktansi yang terukur dibagi dengan 2pi dikali dengan 50, yaitu frekuensi. Sehingga diperoleh nilai induktansi dari percobaan ini adalah 6,37 mili-Henry. Dari kedua data nilai induktasi percobaan dan teoritis, kedua data ini dapat digunakan untuk menghitung galat dengan persamaan, persentase galat dalam mutlak, nilai induktasi percobaan dikurangi nilai induktasi teoritis dibagi nilai induktasi teoritis, kemudian dikali 100%. Dari situ kita bisa peroleh persentase galat kami berupa 0,157% dengan nilai induktasi percobaan dan nilai induktasi teoritis yang berupa 6,37 mili-Henry dan 6,38 mili-Henry yang kami input. Kesimpulan dari percobaan kami, yang pertama, kami berhasil membuat solenoida dengan volume kurang dari 10 cm3 dan nilai induktansi lebih dari 1 mili-Henry. Yang kedua, solenoida memiliki nilai induktansi 6,37 mili-Henry. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.